Jika Anda sudah lama bergelut dengan dunia informasi teknologi dan cyber security, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah hacker dan hacking. Singkatnya, hacker adalah individu yang masuk ke sistem komputer orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Istilah hacker biasanya memang mempunyai konotasi yang negatif. Namun, sebenarnya ada juga ethical hacker yang membantu perusahaan melihat kelemahan-kelemahan yang ada pada website mereka. Walaupun begitu, tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati agar website atau server Anda bebas dari ancaman hacker. Nah, pada video ini kita akan membahas 10 aplikasi hacker yang paling sering digunakan sehari-hari. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita intro dulu sebentar. Number 1. MDK3 adalah singkatan dari Moderate Dead Kill Tree. Adapun fungsi utama dari tools ini yakni untuk memutuskan koneksi jaringan pada sebuah Wi-Fi. Untuk pengguna sistem operasi kali Linux, tools ini sejatinya memang sudah menjadi tools bawaannya. MDK3 juga sering digunakan untuk melakukan denial of service kepada sebuah jaringan Wi-Fi sehingga memaksa pengguna lain dalam jaringan tersebut untuk keluar atau terputus. Tools ini juga sangat bisa diandalkan dalam membuat fake SSID atau membuat Wi-Fi palsu, dan bahkan jika sebagai pengguna dari tools ini bisa membuat sebuah whitelist beberapa MAC address Wi-Fi untuk tidak menjadi target serangan, sehingga bisa bertahan saat tools ini dijalankan. Dan teman-teman juga perlu mengetahui bahwa penggunaan MDK3 yang terlalu sering bisa merusak perangkat Wi-Fi kita sendiri, sehingga bijaklah dalam menggunakan tools ini. Number 2. SQL Map adalah alat open source yang digunakan untuk melakukan uji penetrasi, mengotomatisasi proses deteksi, eksploitasi kelemahan SQL injection, serta mengambil alih server basis data. Kemudian, SQL Map adalah salah satu tools yang paling terkenal dan kuat untuk melakukan serangan SQL injection. SQL Map dapat melakukan deteksi otomatis terhadap kerentanan SQL injection pada aplikasi web atau pada sebuah situs. Tools pada SQL Map ini mendukung beberapa teknik injeksi SQL. Di antaranya adalah boolean atau batch blind, kemudian time batch blind juga, kemudian error base, kemudian union base, interferential, atau kemudian out of band. Number 3. Aircrack-ng. Aircrack-ng adalah salah satu alat pen testing Wi-Fi yang paling populer untuk memecahkan kata sandi Wi-Fi dengan keamanan bertipe WEP dan WPA. Alat ini memiliki algoritma yang cerdas untuk menemukan kata sandi Wi-Fi dengan cara mengambil paket jaringan. Setelah paket dikumpulkan, Aircrack-ng akan mencoba menemukan kata sandi Wi-Fi dengan mengimplementasikan serangan FMS yang sudah dioptimalkan. Untuk menggunakan alat ini, para penggunanya harus memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang Linux. Dan berdasarkan pengalaman kami dalam penggunaan tools ini, keberhasilan dalam memecahkan sandi Wi-Fi sangat bergantung pada wordlist yang kita miliki. Number 4. Wireshark juga dapat digunakan sebagai pen testing tool jaringan Wi-Fi dan bahkan bisa dikembangkan lebih dari itu. Tools ini bersifat open source dan tentunya gratis untuk digunakan. Dengan Wireshark, pengguna dapat mengkaptur paket dan menganalisa pada level mikro untuk menemukan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan jaringan Wi-Fi. Untuk menggunakan alat ini,
penguji atau pengguna tools harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai protokol jaringan agar analisa yang dilakukan memiliki hasil yang akurat. Number 5. Nmaps Tool. Nmaps singkatan dari Network Mapper, merupakan suatu open source tools yang biasa digunakan untuk eksplorasi, information gathering, dan vulnerability scanning sebuah jaringan. Tools ini merupakan ciptaan seorang ahli cyber security bernama Gordon Lyon pada tahun 1997 dan menjadi salah satu tools yang paling sering digunakan dalam hacking dan penetration testing karena kemampuannya memindai jaringan yang terhubung ke komputer atau mesin target dan fitur-fitur lainnya yang membantu pengguna memahami detail pada sebuah jaringan. Nmaps sendiri dapat digunakan secara gratis pada semua sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, OpenBSD, FreeBSD, dan OS lainnya. Perlu diketahui juga, Nmaps menjadi tools bawaan pada beberapa sistem operasi tertentu. Salah satu sistem operasi yang sudah menyediakan Nmaps secara default adalah Kali Linux. Berikut ini beberapa fungsi dari Nmaps. Pertama yaitu port discovery. Nmaps mampu melakukan scanning dan mendeteksi port-port mana saja yang terbuka pada sebuah jaringan. Kemudian network mapping, menguraikan dan memberikan gambaran sebuah jaringan serta setiap perangkat, port atau service yang terhubung dengannya. Kemudian vulnerability scanning, menemukan celah-celah keamanan yang memungkinkan dapat dieksploitasi di sebuah jaringan. Kemudian device service OS dan version detection, menguraikan informasi-informasi mengenai service yang digunakan, device dan operating system serta versi yang digunakan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Nmaps adalah sebuah tools yang melakukan scanning pada sebuah network. Network tersebut biasa disebut sebagai IP. Sebelum masuk ke penggunaan komen-komen pada Nmaps, kita harus mengenal dulu tentang apa itu IP dan bagaimana cara mengetahui IP kita sendiri. Buat teman-teman, sedikit pengenalan terkait dengan IP ini. IP adalah sebuah barisan angka yang berfungsi sebagai identitas dari device yang kita miliki di internet. IP sendiri dibagi menjadi dua, yaitu IP private dan IP public. IP private adalah alamat yang diperuntukkan hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP public adalah alamat yang memang dibuat agar dapat dikenali pada jaringan internet global. Cara untuk kita mengetahui IP milik kita dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi yang kita gunakan. Apabila kita menggunakan sistem operasi Windows, maka dapat dengan mengetikkan komen di CMD yaitu ipconfig, sedangkan pada Linux kita dapat mengetikkan perintah ifconfig pada terminal. Number 6. Metasploit Tool. Metasploit adalah sebuah framework yang digunakan untuk penetrasi testing pada sistem operasi, aplikasi web, dan lain-lain sebagainya. Metasploit ini berisi berbagai jenis eksploitasi, modul, dan lain-lain. Tools ini biasa digunakan untuk menghasilkan payload dan menyerang sebuah sistem. Metasploit adalah alat penetrasi open source yang digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan kode eksploitasi terhadap mesin dengan target jarak jauh. Metasploit memiliki database terbesar di dunia untuk melakukan eksploitasi. Dengan kata sederhana, Metasploit dapat digunakan untuk menguji kerentanan sistem komputer dan di sisi lain juga dapat digunakan untuk masuk ke sistem secara remote. Walaupun exploit sering digunakan untuk menyerang kerapuhan keamanan security vulnerability yang spesifik, namun tidak selalu bertujuan untuk melancarkan aksi yang tidak diinginkan. Banyak peneliti keamanan cyber menggunakan exploit untuk mendemonstrasikan bahwa suatu sistem memiliki kerapuhan. Teman-teman, sedikit tentang payload. Payload merupakan sebuah file executable milik penyusup yang akan di-run atau dijalankan pada komputer korban dengan tujuan dapat mengendalikan komputer tersebut secara remote atau memasang backdoor, trojan, virus, worm, dan lain sebagainya. Number 7. Social Engineering Toolkit.
disingkat dengan SET, atau dalam bahasa komunitas biasa sering disebut dengan teknik SOCENG, Social Engineering. Social Engineering Toolkit adalah suatu perangkat lunak yang dibuat untuk membantu para profesional keamanan dan peretas etis dalam menguji seberapa aman suatu sistem atau jaringan. Tools ini fokus pada teknik social engineering, yang artinya menggunakan trik atau manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia atau akses ke sistem. Dalam Social Engineering Toolkit, terdapat berbagai alat yang dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai jenis serangan social engineering, misalnya alat untuk mencuri nama pengguna dan kata sandi, modul untuk membuat situs web palsu untuk menipu orang, atau bahkan alat untuk mengirimkan email palsu dengan harapan mendapatkan informasi atau respon dari orang yang ditargetkan. Number 8. XSSF atau Cross-Site Scripting Framework. Tools ini digunakan untuk melakukan serangan XSS pada situs web. XSS adalah jenis serangan yang memungkinkan para peretas untuk menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web atau halaman inputan pada website dan mengambil kendali atas halaman tersebut. Number 9. John the Ripper Tool. John the Ripper adalah alat pengujian penetrasi yang digunakan untuk melakukan serangan brute force pada sebuah password. Ini sangat membantu bagi para penetrasi testing untuk mengidentifikasi kelemahan password dan meningkatkan keamanan password. Number 10. Maltego. Maltego adalah salah satu tool OSINT atau Open Source Intelligence yang digunakan untuk analisis berbasis gambar dalam mengumpulkan dan menghubungkan informasi untuk keperluan investigasi, intelijensi, dan forensik. Fitur yang menarik dari tool Maltego ialah kita dapat menganalisis social network, OSINT API, self-hosted private data, dan computer network nodes, domain, dan sebagainya. Maltego memperluas jangkauan datanya dengan integrasi dari berbagai partner data, di antaranya DNS record, voice record, search engine, online social network, various IP, dan various metadata. Nah teman-teman, dari 10 tool yang telah disebutkan tadi, manakah kira-kira tool yang menarik untuk dicoba? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya.